Kita lihat pendekatannya supaya benang merahnya kita bisa dapatkan. Yesus diberitakan tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan akan dibaptis, siapa yang kemudian tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Berarti tanda-tanda ini akan menyertai orang yang dibaptis. Satu, mereka mengusir setan demi nama Yesus. Dua, berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. Ketiga, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaannya sekarang, bisakah kemudian ini dipraktekkan? Bahasa asing cocok bahas coba kipas pura kerakan jo pelok di keke asubolong. Baik Bang Juma, udah jelas ya, udah jelas bahwa matung baina matong ge pelok nah apa kata pura nakan de asubolong pelokmu. Bang Ngerti? Juma, Kamu ngerti? jelas ya bahwa nggak mau dibaptis. Kamu ya. ngerti nggak apa yang saya katakan? Yesus dibaptis. Ngerti ya kan? tidak apa yang saya katakan? Artinya baptis adalah pertobatan. Gitu loh, Ngerti Bang tidak Juma. yang saya katakan barusan? Berarti Bang Ingat, Juma nggak mau bertobat. pergilah makanya ke nggak mau seluruh dunia, dibaptis. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis? Nah sekarang Yesus mengajarkan, misalnya dia yang mengajarkan baptis, tanda-tanda percaya itu salah satu adalah mengerti bahasa asing. Bang Juma, baptis itu pertobatan. Bang Juma, Saya kalau nggak ngerti, dibaptis, Bang Juma saya tidak paham, bertobat. saya tahu perintah-perintah Yesus bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Saya tahu. Ini mengenai baptis yang Anda pertanyakan tadi. Kalau bertobat, saya setiap hari bertobat. Setiap saat saya beristighfar. Jangan ajarkan saya bertobat itu. Karena itu adalah pekerjaan lisan saya. Sekarang permasalahannya Bertobat adalah itu lahir baru Bang Juma. Bertobat itu lahir baru. nah, ini dengan doktrin, cara ini doktrin. baptis atas Kalau nama Bapa, baptis Putra, itu Roh Kudus. adalah ajaran Yesus, coba Puram kukumande. Tai pambe. Oh dika nah. Kau ngerti bahasa saya? Oh, jadi gitulah Bang Juma. Closing statement aja lah. Terima kasih lah, berbeda keyakinan kita. Iya dong. Beda keyakinan. Ini dalil, ini dalil, ini dalil. Dan satu hal hadiah untuk Anda. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 9. Nomor 8. Data nomor 9 sampai dengan data 20 itu tidak ditemukan di manuskrip Codex Sinaiticus Vaticanus. Jadi Markus 16 itu hanya berhenti sampai data nomor 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sampai di situ. Baik Bang Juma. Demikianlah Yesus ketika dia masuk ke bait suci ya, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia mengibaskan jubahnya. Demikianlah saya akan mengundurkan diri. Terima kasih Bang Juma, saya akan mengibaskan diri silakan. saya. Ketika Yesus, Nabi Isa ditolak di tengah-tengah Bani Israel, kalau Bani Israel saja menolaknya, lalu siapa Anda? Saya adalah Kristen yang bertumbuh di Nusantara ini. Ajaran saya berasal dari barat. Dari barat, dari mana barat? Dari barat menerima dari mana? Dari Mesir, Turki. Siapa yang memberikan? Kaisar Ptolemy II yang memberikan itu. Kaisar Ptolemy yang memberikan itu kemudian. Apa hubungannya dengan para nabi? Putus. Apa hubungannya dengan macet total? Tak ada hubungannya sama sekali. Inilah yang saya katakan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus ajarannya dikarenakan ada yang mensabotase di tengah-tengahnya. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih. Ini mie saya pesan 1 bungkus karena sudah 2 jam. Jadinya ini kalau saya bungkus kembali jadi 7 bungkus ini. Jadi melar ya. Iya sudah kayak ular kobra kulihat ini besar. Mie-nya sebatannya kayak ular piton. Gimana dong? Kasihan udah dingin. Mana lagi banyak semut. Banyak juga tawon yang loncat-loncat di dalamnya. Ya Allah ya Karim.
Tadinya mie kuah Selamat sekarang udah kering. makan, Bang Gak ada Suma. lagi nih ya. Mie-nya udah bengkak kayak ular piton, Bang Denny. Ini Oh, cabai gitu. yang ada di dalamnya tadi kan ku minta digunting, dipotong-potong. Dia nggak dipotong. Akhirnya apa? Tumbuh kulit dan daunnya. Ya Allah ya Karim, segitunya, Masya Allah. Mentang-mentang saya anak tiri di sini ya. Begini nasib jika bujangan. Kemana-mana makannya Indomie, tak ada mama yang memasak. Tidak seperti Bang Denny, mamanya ada 3. Ya Bang Den, semangat Bang Den. Lanjut dulu Bang Andi. Selalu semangat ada Bang Suma, Iya Bang aku ya, selalu Bang. Lanjut semangat dulu Bang aku. ya. Saya Silakan. masak ulang ini minyak. Ini enggak jadi mie lagi nih. Digoreng jadi kue dadar kayaknya. Jadi gaduh-gaduh lagi Bang Suma. Tadi aku dengar Bang Denny katanya baptis itu pertobatan. Berarti Yesus waktu dibaptis bertobat dong. Gimana itu Pak Denny? Enggak, bukan pertobatan, itu penyucian. Jadi penyucian, tetapi itu kalau penyucian itu untuk manusia biasa, tetapi kalau untuk Tuhan itu ya, kalau Tuhan itu bukan untuk penyucian, tetapi untuk pengukuhan atau penyerahan diri untuk Tuhan. Jadi untuk Tuhan Yesus beda gitu. Kalau untuk kita manusia seperti saya gitu, itu untuk penyucian. Penyerahan diri kepada siapa? Tuhan. Kepada Bapak. Jadi putra menyerah pembuktian, pengukuhan, penyerahan diri sepenuhnya di hadapan manusia kepada Bapa gitu. Berarti ada 2 Tuhan, Bapa sama Yesus. Satu Tuhan, karena ada ayat yang berkata Bapa dan Aku adalah satu. Iya. Aku juga lagi makan juga nih. Gosiper. Ya Bang Sahabat, selamat malam. Bang Alek. Selamat malam Bang Alek. Bang Alek, selamat malam. Mau bicara. Bang Sahabat, selamat malam Bang Sahabat. Ya, selamat malam Pak. Muslim apa Kristen Bang? Gimana? Muslim apa Kristen Bang? Oh, saya Kristen Pak. Ya gimana Bang, mau ditanggapi? Ya tadi ya mau bilang apa ya, saya cuma mendengar katakan pertanyaan yang terakhir itu mengenai baptisan, kok Tuhan Yesus dibaptis katanya. Ya. Memang disitulah kadang sebagian orang nggak mengerti kan. Kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia menderita, mengalami seperti yang dialami manusia, kadang orang nggak mau terima. Ya, sekarang tujuan Yesus dibaptis itu apa Bang? Tujuannya? Kalau kita tahu mengerti dasarnya Tuhan Yesus datang ke dunia, tentu kita nggak akan pertanyakan. Kalau menurut pandangan saya lah, dan sebagian hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu datang menyampaikan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu bagian daripada Injil, Pak. Di situ dia, Pak. Jadi termasuk dibaptis itu adalah bagian dari Injil. Tujuannya apa sehingga dibaptis Pak? Apa tujuannya? Jelas apa yang dikatakan kalau Injil itu, baptisan itu kan dibawa oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis kan sebagai nabi untuk pengantara orang-orang supaya bisa sampai kepada Kristus. Jadi tanpa baptisan orang tidak akan sampai kepada Kristus. Saya nggak nanya Bapak, kan Yesus dibaptis. Ya. Tujuan Yohanes membaptis Yesus itu apa? Tugas Yohanes kan ada ditulis Pak di dalam Alkitab. Dia adalah pembuka jalan untuk mempersiapkan jalan Tuhan gitu dia. Di dalam hati manusia, gitu dia Pak maksudnya. Kalau Pak sahabat dulu dibaptis, tujuannya apa kalau Kristen dibaptis Pak? Pertama kan kita sebagai tanda kita berjanji untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan itu.
Oke, bertobat. Jadi kalau Kristen dibaptis bertobat kepada Tuhan, kan Iya, gitu satu tujuannya. perjanjian itu Pak. Ya, Berjanji. kalau Yesus dibaptis bertobat juga nggak dia? Dia kan datang pada masa itu kan udah dibilang seperti yang saya sampaikan tadi, dia datang sebagai firman, sebagai seorang yang berkata-kata dan sebagai yang menyampaikan contoh dalam perbuatan bagaimana layak kepada Bapa Surgawi. Jadi Saya nggak makanya nanya. waktu Tuhan Yesus berkata gini loh, waktu Tuhan Yesus ditanya, kenapa kamu yang dibaptis, kata Nabi Yohanes. Aturannya aku yang harus dibaptis, kata. Iya Pak, saya nggak nanya itu Pak. Kalau Anda dibaptis bertobat kepada Tuhan, itu tujuannya. Nah, tujuan Yesus dibaptis bertobat kepada Bapa gitu. Kalau dikatakan dia dibaptis, coba kita perhatikan, sejak Tuhan Yesus dibaptis, sejak itulah dia memulai segala pekerjaannya, Pak. Iya. Itu satu bukti penyerahan. Mulai dia menyerah. Sebelum dia dibaptis, dia belum memulai pekerjaannya, Pak. Sepenuh untuk memberitakan Injil. Jadi dibaptis itu kan untuk bertobat kepada Tuhan. Iya, Yesus bagi kita orang berdosa, Pak. Iya, kalau Bagi Yesus kita orang dibaptis tujuannya apa? Kan baptisan itu ada dua makna, Pak. Yang pertama, kalau kita orang berdosa adalah bertobat. Sesudah kita bertobat itu berarti memulai menyerahkan diri untuk hidup dalam Injil. Jadi itu suatu pentabisan itu, Pak. Iya, jadi Yesus dibaptis tujuannya apa Pak? Ditabiskan. Ditasbihkan. Jadi Tuhan ditasbihkan gitu ya? Iya, oleh seorang manusia. Pada waktu itu dia kan belum Tuhan dia, Pak. Oh, waktu dibaptis belum Tuhan dia? Iya. Oh, belum Tuhan waktu dibaptis. Ngomong dari tadi Pak, biar jelas gitu loh. Sesudah dia mati, dikatakan itu jelas. Sesudah dia mati, bangkit, naik ke surga, baru dia ditinggikan. Diangkat. Jadi selama di Jadi, bumi, Bapak Surgawi. jadi selama di bumi, dia belum Tuhan. Syarat Belum, menjadi Tuhan, syarat menjadi Tuhan, mati dulu, baru dibangkitkan, baru jadi Tuhan. Iya, diangkat dia Pak ke surga, baru dia jadi Tuhan. Jadi kalau begitu selama ini pendeta mengatakan tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Ternyata ada manusia Yesus bisa menjadi Tuhan setelah dia mati dan hidup kembali. Iya. Dia Tuhan bagi orang berdosa, Pak. Iya, artinya ada manusia, ada Tuhan menjadi manusia, terus manusia ini mati hidup kembali menjadi Tuhan lagi gitu ya Pak? Gini loh, Pak. Ya gimana Pak? Tuhan itu kan dikatakan kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, dia itu adalah perkataan Allah yang dibentuk, diciptakan menjadi manusia. Supaya dia berkata-kata dan memberi contoh. Banyak masuk dulu Banyak, lagi makan tanggung ini. Ya. Roma, masuk dulu bentar. Siap 86 komandan. Perintah senggol kiri. Cikicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seorang oten. Yup, otaknya ditangkap. Jadi gini saudaraku, dari cerminan ungkapan saudara barusan ini kemudian saya nelan mie keluar kembali. Disebabkan karena Anda mengatakan bahwa dia belum menjadi Tuhan. Iya. Sedangkan Bani Israel mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Al-Quran juga mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis yang durhaka. Iya. Tapi bukan itu poinnya Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad ada penyelewengan di tengah-tengahnya. Muncul keadaan itu ketika saudara mengatakan dia belum menjadi Tuhan, berarti Tuhannya Bani Israel keadaannya sebagai Tuhan itu kemudian diambil alih oleh Yesus setelah dia menjadi Tuhan yang tadinya bukan Tuhan. Nah, inilah yang dibawa oleh pengajaran saudara. Begini Sehingga muncul kemudian Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan beneran, kenapa dia harus mengusir orang yang pakai namanya bermukjizat, mengusir setan, bernubuat? Bukankah itu yang dianggap sebagai hamba yang benar? Sampai-sampai kalau di dalam pengajaran Islam, seorang Kristen yang sudah bisa mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, itu sudah sampai pada level makrifat.
Bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatu Yesus. Ma'rifat kepada Yesus. Tapi kok bisa Yesus mengusir? Kenapa Yesus kemudian tidak menerimanya, malah mengusirnya dan mengatakan pembuat kejahatan? Artinya bahwa ada yang memaksakan Yesus ini untuk menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya langit dan bumi. Silakan. Jadi begini loh Pak. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu Pak, nanti Bapak boleh cari sendiri, nggak usah aku ceritakan. Cuma kita lihat aja. Orang Israel itu tidak disamakan dia dengan orang kafir Pak. Dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan menebus seluruh manusia di bumi, orang Israel itu spesial. Jadi yang mengikut Tuhan Yesus juga spesial. Jadi ada 3 golongan manusia yang ditebus dari bumi pada akhir zaman. Itu yang dikhususkan, itu orang Israel dibedakan dia sama sekali dengan orang kafir Pak. Jadi jangan, makanya Yesus itu bukan mati untuk orang Israel yang hidup dalam kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Karena pada zaman dahulu orang Israel itu banyak yang hidup benar, tidak berdosa Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang-orang yang telah percaya dari antara orang berdosa. Jadi kalau Bapak punya Tuhan, Bapak merasa diri Bapak orang tidak berdosa. Saya nggak tahu kalau di dalam kita orang Kristen, di bagian mana Bapak nanti. Jadi ada dikatakan orang Israel itu beda Pak. Jadi 144.000 itu diselamatkan dari orang Israel menjadi umat pilihan Allah. Tetapi yang menjadi pengikut Kristus itu 144.000 juga Pak, ada hitungannya. Dan hitungan orang yang tidak terbanyak itulah yang rela mati karena nama Yesus. Itulah nanti golongan ketiga. Jadi itulah makanya kalau Bapak bilang kok Yesus jadi Tuhan, sejak dia mati Pak. Karena pada dasarnya manusia berdosa tidak akan berkenan kepada Tuhan, yaitu Bapa Surgawi. Tetapi dia sebagai anak telah diberi hak bagi orang berdosa, supaya orang berdosa itu diberi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Itulah yang disebut 144.000 pengikut Kristus di dalam kitab Wahyu Pak. Jadi kalau berbicara itu Pak, terserah Bapak nggak mau terima nggak apa-apa. Jadi makanya kami ini orang berdosa yang mau diperhitungkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Pak. Kalau Bapak mau sama dengan orang Israel terserah, tapi Bapak orang berdosa loh. Nah, situ dia Pak. Oke, baik. Sederhana saja, yang ada kemudian adalah perasaan iba kepada Bapak ini, kepada saudara saya ini. Anda baca Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Mengertinya Bapak maksudnya itu? Hukum Taurat itu untuk siapa Pak? Kalau dikatakan di dalam surat Galatia, itu adalah untuk orang durhaka Pak. Bukan untuk Bani Israel, hukum Taurat itu. Bukan sebenarnya. Kalau kita katakan hukum Taurat itu untuk orang Israel, bukan Pak. Justru dikatakan hukum Taurat itu adalah untuk orang durhaka. Penuntun orang durhaka Pak. Jadi untuk orang Indonesia juga hukum Taurat itu? Semua Pak. Namanya hukum diberikan Tuhan untuk semua bangsa. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan imannya saudara. Itu saya kasihan. Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Indonesia. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Tak ada untuk Indonesia. Mazmur 174 jelas sekali diterangkan kemudian di sana bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel, aku Tuhan tidak akan berikan kepada bangsa yang lain. Ulangan 33 nomor 4, Tuhan berfirman di dalamnya, ya, menurut iman orang Yahudi, dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub.
Saya nggak tahu yang mana yang benar. Begini loh Pak. Yang tertulis di Bible Anda atau Anda yang benar, saudara? Silakan. Begini Pak. Sekali lagi saya sampaikan untuk Bapak. Sebenarnya Injil itu sudah ada sejak zaman Abraham. Dan dikatakan Injil itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi kalau pada zaman Abraham, Alkitab, bahkan hukum Taurat belum ada. Jadi di mana Injil itu? Bisa nggak Bapak pikirkan itu? Jadi jangan Bapak bilang, justru itulah kalian jadi stres nanti mikirkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Injil itu dikatakan dalam kitab Galatia sudah diterima oleh Abraham. Bukan berarti Injil itu adalah sebuah kitab. Tetapi karena manusia itu manusia yang terbatas, diajarin dengan kata-kata yang nggak bisa, akhirnya harus ditulis. Sesudah itu harus dibuat contoh. Namanya manusia yang berdosa yang sudah susah daya tangkap pikirannya. Justru itulah sebenarnya dikatakan Injil itu sudah ada sejak Abraham. Jadi tujuan daripada hukum Taurat itu mempersiapkan orang untuk menerima Injil. Yaitulah orang berdosa. Udah Pak? Sudah. Oke, Galatia. Sebuah surat, sebuah kitab yang ditulis kemudian oleh Paulus di antara tahun 55 sampai tahun 57. Kitab Galatia ini kemudian ditulis oleh Paulus untuk orang yang hidup di Galatia di Ankara Turki. Ya. Tak ada hubungannya dengan Anda. Ini tulisan Paulus yang dituliskan untuk jemaat-jemaatnya yang ada di Ankara Turki Galatia. Lalu kemudian Anda pakai pernyataan Paulus ini yang tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengatakan Injil itu sudah ada di Abraham sejak Abraham. Sedangkan yang disebut Injil itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang merupakan firman Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Yesus. Coba Anda baca di dalam kitab saudara di Markus 1 nomor 14. Gini loh Pak. Kalau Bapak mengajari saya itu nggak bagus. Kalau Bapak bertanya Alkitab kami mengajarkan itu sama Bapak masuk akal. Oke, baik, saya bertanya. Itu tidak bagian dari Bapak, tidak berhak Bapak menjelaskan itu. Oke, baik, saya bertanya. Berarti Bapak mau belajar jadi pendeta ini berarti. Oke, Bapak, baik. Pak Ustadz, tapi Bapak mau jadi pendeta namanya. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya. Kitab Ya. Filemon itu ditulis Paulus untuk siapa? Satu, dua, tiga, empat. Filemon 5, itu kan seorang hamba 6, Tuhan, Pak. 7. Iya, itu ditulis untuk siapa, Pak? Filemon sama dengan surat Timotius. Itu Oke. kan untuk Timotius. Filemon ini berada di mana? Wilayah mana? Dia tinggal di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud Bapak 6, apa? Maksudnya Bapak 7, bertanya seperti itu yang tidak 8. begitu perlu. Oh, perlu Pak, supaya Anda tahu bahwa surat itu dituliskan oleh Paulus untuk Filemon di wilayah Efesus, bukan di wilayah Indonesia. Jadi Kalau Bapak Anda udah pendeta mengatakan, berarti. kenapa? Udah pendeta Bapak. Silakan Anda suruh pendeta belajar sama Bang Suma. Itu penting supaya bisa tahu bahwa arah yang muncul kemudian dari pengajaran Bible itu sendiri harus diluruskan kemudian. Jangan surat yang ditulis untuk orang yang ada di Turki, orang di Indonesia merasa pula itu surat untuk orang Indonesia. Seperti Yesus yang diutus hanya kepada Bani Israel, yang bukan Bani Israel jangan merasa bahwa Yesus itu diutus untuk dia. Kekacauan itu muncul kemudian ketika Yesusnya datang hanya untuk Bani Israel, tapi kemudian ditambah-tambahkan ajarannya dikatakan Gini diutus loh, untuk Pak. seluruh umat manusia. Kalau Gimana dong? Bapak ngomong seperti itu, berarti Bapak orang Yahudi kah? Dari Saya mana? bukan orang Yahudi. Jadi kenapa Bapak berhak ngomong seperti itu? Loh, apa salahnya kalau saya ngomong sesuai dengan kebenaran yang ada? Gini loh Pak. Siapapun bisa. Kalau Daripada Bapak yang percaya- memiliki kitab tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya, mending saya yang tidak beriman kepada kitab itu, tapi saya berkata sesuai apa yang tertoreh di dalamnya. Gimana dong? Gini loh Pak.
Bapak sendiri nggak ngerti Pilemon, Pak. Pilemon itu di sebelah barat daya Turki, Pak. Bapak sendiri nggak tahu, Bang Juma tahu. Jadi mestinya Bapak yang berguru ke Bang Juma. Begini Gitu loh Pak, sebenarnya begini, kalau saya simak Bapak ini, dia tidak mempercayai kitabnya orang Israel, tapi dia bisa memberitakan kitabnya orang Israel, itu nggak masuk akal. Saudara, yang saya baca ini bukan kitabnya orang Israel, yang saya baca ini kitabnya orang Indonesia, beragama Kristen. Saudara jangan mengatakan kitab Anda itu kitabnya orang Israel. Enggak, bukan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Israel. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang sudah mengalami revisi dan koreksi. Dan disesuaikan di abad pertama dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Jangan Anda bilang yang ada di tangan Anda itu kitabnya orang Yahudi, bukan. Itu murni kitab saudara yang ditapis dari terjemahan kitab Tanakh. Nah, kalau kitab Tanakh itu kitabnya Yahudi. Kalau ini adalah kitabnya orang Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu yang benar. Silakan. Jadi begini loh, Pak Juma, sudah saya bilang sama Bapak bahwa tanpa Alkitab pun sebenarnya Injil itu sudah ada. Jadi karena bodohnya orang, makanya sampai harus dibuat buku, nggak bisa cukup hanya diajari dengan kata-kata, bahkan harus datang memberikan contoh. Bahkan itu pun manusia tidak mampu memahami, karena Injil itu suatu rahasia Bang Juma, bukan kitab. Supaya Bapak tahu. Jadi jangan Bang. Bapak berbicara banyak kali tentang Alkitab itu. Inti Alkitab, Injil itu bukan seluruh, itu hanya dikatakan, kalau dikatakan dalam kitab Injil, kalau ditulis semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dunia ini nggak cukup untuk memuat. Jadi cukuplah itu Pak Juma. Tapi Injil itu sederhananya, tapi tidak mampu didengar dan dimengerti manusia. Jadi kalau Bapak bilang Injil ada sama orang Muslim, itu jelas nggak ada, karena orang kalian pun nggak mengerti Injil. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi saya luruskan Pak ya. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kata Injil adalah kata yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dipakai oleh orang Kristen Indonesia. Kalau Anda mengatakan saya tidak mengerti Bible, Anda keliru. Jadi yang sabar Bang. Yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12 itu adalah kitab Al-Quran, bukan kitab saudara. Kita lihat. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bible tidak bisa dibaca. Apanya yang tidak bisa dibaca di Bible? Tapi Al-Quran. Al-Quran sudah mendunia. Apakah Anda bisa membaca? Tidak. Membacanya pun Anda tidak akan paham isinya kalau tidak menggunakan disiplin ilmu yang ada. Jadi Al-Quran itulah yang tidak bisa kemudian dipahami dengan sembarangan. Kalau Bible apanya yang tidak bisa dipahami? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Apa yang tidak bisa dipahami di situ? Begini loh Pak. Justru dalam nama Yesus itulah ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang Kristen. Karena tanpa Yesus, orang berdosa tidak akan pernah berkenan kepada Bapa. Semua harus dibinasakan. Karena jelas di dalam hukum Taurat dikatakan, bila mana seorang manusia berdosa bertemu dengan dia, tidak ada seorang pun yang hidup, akan binasa. Tetapi oleh Tuhan Yesus anaknya sendiri, seperti saya bilang tadi, jangan kita samakan kita dengan orang Israel, orang pilihan Tuhan. Kita ini termasuk orang yang dikutuk secara Taurat, tidak akan pernah berkenan kepada Bapa surgawi. Tetapi oleh Tuhan Yesus kita diperkenankan. Jadi itulah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Secara Taurat kita lihat semua bangsa-bangsa adalah kafir. Itulah dogma Pak. Itu dogma. Bukan dogma. Mana coba tunjukkan dalil. Kalau bukan dogma harus ada dalil. Mana dalilnya Taurat diutus untuk seluruh umat manusia? Loh, Pak. Jangan bilang Bapak dogma. Dalil. Jangan bilang Bapak dalil. Kalau bukan dalil, kalau tidak ada dalil berarti dogma. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Mana dalilnya, Pak? Saya sudah berikan dalil hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4.
Mazmur 174. Yeremia 31. Ulangan 4, Ulangan 6. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tunjukkan dalilnya, datanya. Begini loh Pak, kenapa Bapak pakai Taurat kalau Bapak bukan orang Israel? Saya Itu nggak yang pernah aneh. pakai Taurat. Saya pakai Al-Quran. Iman saya Quran. Saya bukan menganut Taurat. Saya bukan Bani Israel dan saya bukan bunglon Begini yang loh suka Pak Juma, nyamar-nyamar. kenapa Bapak pakai Taurat? Itu yang anehnya. Saya tidak gunakan Taurat. Itu bukan Sunat kitab itu saya, itu Taurat atau kitabnya Bani tidak? Israel. Al-Quran bukan Taurat. Kalian mengambil kita orang Israel atau tidak? Mana ada kitabnya Bani Israel kami ambil? Cara sembahyang kalian itu sembahyang orang Israel itu, Suma. Itu dia ada di dalam Al-Quran suci kami, ayat suci Al-Quran kami. Secara Taurat, Juma, kalian tidak ada bangsa lain yang bisa berkenan kepada Tuhan. Sudah Nah, saya itu Al-Quran. sampaikan. Al-Quran kami yang mengajarkan kami demikian, bukan Taurat yang mengajarkan kami. Al-Quran kami yang Itulah mengajarkan. makanya saya bilang. Nah, sekarang Jadi yang kalau jadi permasalahan, kami akuinya itu Juma, kalau kami yang jadi permasalahan sekarang, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu dulu. Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agama Anda? karena kami tahu, karena kami percaya bahwa hukum Taurat itu, kitabnya orang Yahudi itu membuktikan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah kepada Tuhan, sehingga kita harus percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ada di agama Anda? Itu loh yang saya tanya. Ada nggak legalitas dari Tuhan? Supaya terbukti Enggak, bukan bahwa supaya, hanya bukan dalam supaya. nama Yesus ada Ada- keselamatan, Pak Juma. Jadi Ada Taurat tidak itu legalitas? menuju harus lahir Tuhan Yesus. Begitu Ada dia. tidak legalitas? Ada tidak legalitas dari Tuhan yang mewahyukan Taurat kepada Bani Israel, kepada kalian orang Kristen? Ada nggak legalitas itu? Sudah jelas ada. Sudah Mana? sampai ke Tunjukkan. Pak Juma. Taurat itu Tunjukkan. membuktikan bahwa Tunjukkan, tidak Bang. ada manusia yang berkenan kepada Tuhan selain oleh karena Tunjukkan, nama Bang. Yesus. Jadi Saya itulah butuh- makanya kami buktikan. Saya tidak butuh dogma, saya butuh legalitas. Mana? Tertulis di mana? Bahwa hukum Taurat, kitab Taurat itu diwahyukan untuk orang Kristen. Mana? Tunjukkan ke saya. Silakan, Bang. Ayo. Jadi Pak Juma, sudah saya sampaikan. Sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia datang, sudah Kenapa dinubuatkan. Anda bawa-bawa Yesus? Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, kitab yang bernama Torah itu adalah kitab untuk Bani Yakub, umatnya Nabi Musa. Camkan itu baik-baik. Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Taurat diutus di atas muka bumi ini sebagai firman Tuhan, bukan untuk orang Kristen, tapi Benar, untuk luar kaumnya biasa Nabi Pak Musa. Juma. Tetapi karena Yesus orang Israel itu telah layak memberikan kami jalan Saya butuh supaya layak bagi legalitas. Tuhannya. Justru Saya butuh legalitas. Kalau Anda sulit menunjukkan kepada saya Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, oke lah. tidak untuk orang Kristen itu Pak, saya bilang. Ah, kenapa ada di Taurat, kitab semua saudara? bangsa itu sudah Kalau- menjadi kafir. Tetapi Taurat itu memberi petunjuk hanya oleh Yesus. Kafir-kafir itu bisa menjadi layak bagi Bapa Surgawi. Itulah luar biasanya Anda Pak. menggunakan kata kafir ini sembarangan, bukan pada tempatnya. Orang yang disebut kafir itu adalah ketika datang perintah kepadanya, kemudian dia tidak taat kepada perintah itu, barulah disebut kafir. Bukan Pak Juma. Di luar orang Israel itu kafir semua. Oh, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Karena kami Yang percaya kitabnya yang orang disebut Israel, kafir kitab itu Israel adalah yang dibuktikan, datang Pak. kepadanya perintah, tapi mereka tidak mau Makanya menerima Bapak perintah bilang itu. begini. Itulah yang disebut Pak kafir. Juma, Bapak bilang kita Israel itu Bapak percayai, tentunya nggak Bapak percayai. Itu anehnya. Kalau kami karena ada petunjuk Taurat Saya ini, makanya percaya. kami menerima Kristus. Saya percaya bahwa kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap, bukan Bani Israel. Inilah yang saya uraikan tadi, bahwa dari Nabi Isa alaihissalam. Kami di dunia Juma, tetapi Apa? bagi surga kami jelas Juma. Itu Mana? dia. Coba, Anda coba, ada coba. orang Israel. Coba. Dari semua pertanyaan saya tak ada satupun yang anda Sudah jawab. saya bilang Pak,
Mana Orang jaminan Israel surga? punya Tuhan yang Jaminan benar. surga yang Anda Harus punya dari orang mana? Israel yang melegalkan kita bagi Tuhan. Saudara, Itu suatu jaminan bukti. surga yang Anda punya itu jaminan dari mana? Ragunan? Dari mana jaminan surga Anda? Dari petunjuk Taurat, itulah namanya Mesias. Jadi Jangan teman-teman bohong, kalender Pak. itu Masehi, Jangan loh, Pak. ngarang-ngarang, saudara. Jangan bermimpi, Tapi jangan Bapak bermimpi. belajar Taurat. Jangan mimpi. Di mana ada Kristen bisa diselamatkan oleh Taurat? Di mana? Hah? Taurat itu menunjukkan supaya orang kafir itu diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada keselamatan. Apa hubungannya? dengan Apa Yesus, itu hubungannya luar biasa Yesus saja. dengan Kristen? Luar Kalau biasa Taurat Tuhan tidak ada orang hubungannya Kristen dengan itu. Kristen, saya lebih mudahkan persoalannya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Coba tunjukkan apa hubungannya Yesus dan Kristen. Yesus itu menebus orang-orang yang percaya kepadanya, seperti saya sampaikan tadi Di mana? dalam kitab Wahyu. Di mana Yesus mengajarkan itu? Mana dalilnya? Kalau dalilnya itu Pak, dalam kitab Wahyu baca Bapak. Ada di Wahyu situ itu, dikatakan. Pak, yang saya tanya hubungannya Yesus dengan Kristen. Harusnya Ya, jelas saudara kitab Wahyu sabar. itu, Pak. Itu Sabar, kitab kami orang sabar, Kristen. sabar. Orang Israel Harusnya juga. Bapak menjawab, hubungan Kristen itu dengan Yesus tidak ada. Tapi hubungan Kristen itu ada muncul kemudian klaimnya ketika orang Kristen beriman percaya kepada kitab Wahyu. Begini Wahyu, loh, Pak. Kitab Wahyu itu semua kita orang Kristen Sekarang kitab Wahyu ini apakah dikenali oleh Yesus? itu ditulis orang Israel, Oke. bukan orang itu kafir bohong, yang itu bohong. nulis. Itu bohong, Pak. Itu bohong. Itu dusta. Kitab Wahyu tidak ditulis oleh orang Israel, bukan orang Israel yang menulis kitab Wahyu. Sampai detik Semua ini tidak kitab diketahui siapa penulisnya. yang di- Hanya diklaim aja yang menulis adalah Yohanes, tapi bukan itu penulisan murid Yesus. Sekarang begini, Semua apakah yang menulis Yesus Alkitab itu orang nggak ada orang Yahudi nulis Bible. Perjanjian Baru itu tulisan orang-orang yang tidak tidak dikenal. ada orang Sekarang kafir begini. yang nulis Alkitab itu. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, Jangan itu kamu ngarang. salah. Itu ngarang. Itu Karena ngarang. dia sudah ada di surga pada masa itu. Cuma Itu ngarang. Abang tahu kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada di situ. Yesus Jadi, terangkat Juma, ke langit di tahun itulah namanya 33. kami orang percaya Juma. Itulah tandanya si Juma nggak percaya. Ya, itulah dogma, itulah dogma. Itulah yang disebut dogma, Pak. Itulah Tapi yang gini disebut loh, Pak Juma. dogma. Orang Itu yang disebut Kristen itu dogma. jelas karena orang Israel yang jelaskan. Sekarang Kita orang Kristen itu orang Israel yang Anda nulis semua. coba Anda terangkan dulu hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Wahyu dituliskan tahun 100, Yesus terangkat ke langit tahun 33. Coba Kamu kasih ngerti benang merah nggak Roh dulu. Kudus? Kamu Kasih nggak benang ngerti merah nggak dulu. Roh Kudus? Apalagi itu? Apa itu? Apa itu? Burung merpati, burung garuda atau apa itu Roh Kudus? Benar Kacang itu telur. burung merpati, burung garuda itu Juma. Oke. Yang bisa menghubungkan semua manusia dalam satu roh. Oke. Seperti Di mana sinyal itu ini, tertulis? Di mana itu tertulis Roh Kudus di kitab saudara? Roh Kudus itu banyak di dalam Injil. Oh, di Injil Dalam Indonesia, Kisah di Rasul. Injil Indonesia. Injil Indonesia. Ada nggak di Ya, Injil Yunani? Udahlah Pak Juma. Kayaknya Pak Juma itu pengejeknya, bukan mau belajar. Terima kasih Pak Juma. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Saya Tadi tidak saya menipu, tanya, Pak Juma. saudara, Segini yang loh. saya tanya, hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Yesus naik ke langit tahun 33, Wahyu ditulis tahun 100. Ada jaraknya 60 tahun lebih. Dari mana Justru kitab Wahyu itu, ini? Pak Juma. Jaraknya itu membuktikan Wahyu itu datang dari Tuhan Yesus kepada si Dari mana Yohanes. datangnya? Dari mana datangnya? Yesus sudah tidak ada. Tahun Di 33. surga masih hidup. Emangnya Yesus mati? Yesus itu hidup, Juma. Yesus di surga. Wahyu, penulis Wahyu di Pulau Patmos. Nyambungnya di mana? Pakai sinyal, Juma. Pakai sinyal. Oh, pakai Kayak sinyal kita ini sinyal. bisa kita ngomong, Juma. Oh, Tahu sinyal? pakai sinyal, pakai sinyal. Iya. Sinyal kita ini harus pakai tower, Juma. Ya, pakai Kalau itu tower. nggak usah pakai tower. Oh, Hubungan kita iya, dengan Tuhan iya, itulah Roh iya, Kudus iya, namanya iya. sinyalnya, Juma. Nah, menurut Yesus sebelum dia Itulah terangkat luar ke langit. biasa. Sinyal kalian kan nggak ada ke surga, Juma.
Menurut Yesus, sebelum dia terangkat ke langit, dia katakan apa? Yang datang setelah dia Yesus atau penolong lain? Penolong lain itulah Roh Kudus Juma. Nah, yang datang ke Pulau Patmos Anda akui tadi siapa? Sinyal itulah penolong yang lain Juma. Mulai ngaco, mulai nipu diri sendiri. Sinyal ini Juma. Mulai Semua nipu. bisa kita cari. Ini Sinyal Juma, kan? kekacauan seperti inilah yang kemudian memutuskan tali pengajaran jalan lurus itu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinyal itu Munculnya ada sinyal ajaran-ajaran itulah Roh seperti Kudus. ini. Di Pulau Patmos ada makhluk datang ngaku-ngaku Yesus. Ya, di padang gurun menuju ke Damsik ada makhluk gaib datang, makhluk halus datang ngaku-ngaku Yesus. Pengajaran-pengajaran inilah yang memutuskan tali pengajaran yang lurus dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Pembengkokan ajaran Nabi Isa dengan propaganda-propaganda yang Anda Surgawi jabarkan itu tadi. adalah Roh Kudus Juma. Kita ini Yesus berkata di dalam kitab saudara, yang datang setelahku itu adalah penolong lain. Sedangkan Anda mengatakan yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Sudah nggak nyambung. Sudah ketahuan bahwa yang datang di Pulau Patmos itu siapa. Oke? Maaf Bung, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Hak itu akan tetap berdiri dengan tegak, ya, dan kesesatan itu akan tengkurap, tidak akan pernah berdaya. Inilah yang terjadi. Sekuat apapun Anda berargumentasi, kalau hanya dogma, doktrin, tidak akan pernah bisa mengalahkan kemudian kebenaran. Demikian. Tidak akan pernah bisa mengalahkan. Waduh. Silakan Bang Andi. Parah kalau diskusi kok gak pakai data gitu. Gak nguasai data. Ditanya apa, jawab apa, bahas apa. Kemana-mana. Kayaknya ini Bapak ini saya harus bawa rekreasi ke daerah Pilemon nih. Cuman punya pisang gak nih ya ke Turki Ya, gitu. untung aku udah minum Boltrex Bang Handi, jadi santai. Pak Deddy aja sendiri puyak. Evangelis loh tadi itu. EP itu kan evangelis ya? Apa? Evangelis ya? Evangelis ya, paling evangelis. Iya, evangelis, FVT, evangelis biasanya. Arti evangelis apa sih? Si evangelis gitu. Apa? Pak Effendi? Ada ya? Effendi Simanjuntak, silakan Bang. Nggak nanya dulu agama saya apa, Pak? Iya boleh diperkenalkan Bang. Bapak agama apa, Pak? Islam Bang. Oh ya, saya Kristen, Pak. Oh iya. Mau disambung topik tadi Pak, silakan. Untuk kata menyambung, saya baru masuk, Pak. Baru ngeliat, Pak, mau dengar. Belum tahu. Tadi topiknya sih mengenai apa ya dari awal tadi ya. Baptisan. Mengenai Yesus itu dibaptis itu tujuannya apa? Dari situ baru mulai tadi Pak. Oke, kalau itu pertanyaan Anda. Kalau memang situ Islam, nggak penting, Pak. Jadi nggak usah saya ngomong Pak ya. Iya, Bapak taunya Alkitab Bapak aja. Jadi kalau begitu saya tidur dulu ya Pak ya. Terus Bapak nggak naik ke sini ngapain? Harusnya jangan diturunin. Kalau dia minta silakan dinaikkan supaya Indonesia tahu. Sampai turunin. Naikin lagi. Dinaikkan lagi teman-teman. Naikin. Aduh. Dinaikkan. Kalau orang yang sok pintar, yang sombong kayak gitu, itulah yang perlu kemudian kita jadikan sebagai bumper. Sendok garpu. Jadikan bumper, jadikan sebagai dasar untuk memuntahkan semua kebenaran. Ya itu dia. Ya, Saudara Effendi, silakan. Sorry, Bang Juma. Bukannya soal pintar ataupun gimana. Iya, saya suka dialog dengan orang pintar, Bang. Saya nggak pintar, Pak. Saya nggak ngerti. Saya nggak walau-walam kalau untuk namanya beginian, Pak. Sorry, Pak. Ya, terus apa yang perlu kita bincangkan ini? Nah, itu makanya satu hal aja kok yang aku mau berikan. Apa itu? Kuatkan aja kitab kalian, udah gitu aja kok. Nggak usah berdebat yang kayak beginian, apalagi kamu Juma. Kamu itu sering banget mengatakan sesuatu yang apapun yang tidak penting kamu pikirkan. Kamu itu di sini, oke lah, kamu itu orang pintar.
mengerti soal semuanya. Kalau saya mah enggak. Tapi Maksudnya apa ini? enggak, udah lebih baiknya Ya, itu begini loh. Lebih baiknya begini gimana? loh. Udah, kamu itu kuatkan aja di Alkitab kamu, Al-Quran kamu gitu loh. Nggak usah ataupun gimana pun nggak usah. Jadi kita itu biar bertoleransi baik-baik aja. Nggak usah yang gimana, yang ribut apapun gimana, nggak usah. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu keadaan yang harus saudara pahami bahwa kita ini manusia, makhluk yang kemudian bersosial, yang memiliki sejarah hidup dari nenek moyang Adam alaihissalam. Selaksana kita hidup di Indonesia, ada yang disebut Orde Lama, ada yang disebut Orde Baru, dan juga ada yang disebut Reformasi. Agama Anda dilahirkan dari Orde Lama, Nabi Musa hidup di Orde Lama, dan agama Anda di Orde Baru. Islam datang sebagai reformasi. Nah, orang yang bijak, orang yang arif adalah orang yang bisa melihat skala prioritas kehidupan ini dengan mendudukkan perkara ilmu, disiplin ilmu, informasi, pengetahuan, dan apapun itu. Ketika kemudian agama kita mengajarkan kita untuk disampaikan kepada orang lain, dan agama orang lain juga diperintahkan di dalam niat keagamaannya untuk disampaikan ke orang lain, maka kita harus siap ditelaah. Maka agama kita siap untuk dikritisin, karena agama kita disajikan untuk supaya orang lain juga masuk ke dalam agama ini. Begitu juga Islam, agama kami siap dikritis, agama kami siap kemudian untuk ditelaah, agama kami siap untuk kemudian disanggah apa yang menjadi poin di dalamnya. Nah, kalau sebuah kebenaran, Pak, siapapun yang mempretelin kebenaran itu akan tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebuah kesalahan dijadikan sebagai sebuah kebenaran, sekuat apapun kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, ia akan nampak tetap saja sebagai sebuah kesalahan. Agama yang benar harus berani untuk diperbincangkan. Apatah lagi kalau agama itu sudah masuk ke dalam agama lain. Nah, yang ada di negara kita ini adalah Islam berdiri dengan Islamnya, Islam tegak dengan akidahnya. Tapi agama saudara, permasalahannya itu di situ. Agama saudara yang masuk ke dalam dapur agama Islam. Ketika umat Islam mengangkat bicara, muncul saudara mengatakan, urus aja agamamu, urus aja kitabmu. Ngapain kau urus kitabnya orang lain? Ngapain kau urus agamanya orang lain? Padahal sejatinya adalah Kristen agama syiar. Kristen itu ada punya amanat agung. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan. Agamaku dengan agamaku. Nah, ini yang offside. Ini yang offside agama saudara. Yang offside itu agama saudara. Maka yang harus diperbaiki dan menarik diri mundur pada posisi semula adalah agama saudara. Kami biasa-biasa aja, Islam dengan Islam kami. Tapi Kristen offside, masuk ke dalam zona keislaman. Bible merangsuk masuk ke Al-Quran, sehingga istilah-istilah Al-Quran itu dicatut masuk ke dalam Bible. Itu titik permasalahannya. Silakan. Silakan Pak Effendi ditanggapi titik permasalahannya di situ, Pak. Maksud aku gini loh, untuk Juma ya, untuk Bang Juma nih. Kalau yang seperti Bang Juma mengatakan begitu, gini loh Bang Juma. Udahlah, Al-Quran kamu aja lu panjangin gitu loh. Lu aktifin semuanya yang lu tahu soal Al-Quran kamu. Ego. Sorry bro. Sebentar ya, aku nggak sampai aku 5 menit, paling 1 menit ya. Maksud aku gini, jadi apa salahnya sih kalau soal untuk berdebat beginian nggak bakalan ada habisnya gitu loh. Apalagi namanya Bang Juma, siapa ini? Nggak ngerti lah aku siapa ini. Aku juga nggak paham, cuman aku selalu ngikutin beginian kan. Apa salahnya kita itu berdamai baik-baikan gitu loh.
Ngapain kita menghancurkan sesuatu agama yang tidak kita ngerti gitu loh. Apalagi soal Subang Juma ini kan orangnya kan nyocor orangnya apa gimana gitu loh. Oke lah kalau untuk pembenaran itu ada di pihak klien, ya udah gitu loh. Nggak usah dikutip-kutip Alkitab kita. Cukup Al-Quran kamu gimana baiknya, udah. Ya kalau memang Al-Quran kamu diikutin manusia-manusia yang ada di Indonesia, ya wes gitu loh. Nggak harus mengatakan lah beginilah Yesus beginilah apalah, nggak ada artinya. Yang ada nanti kita tahunya itu tahu nggak di mana kita? Pasti nanti di surga ataupun di neraka itu pasti ketemu. Kalau memang kita di mana nih gitu loh, baru tahu. Oh ini ya Yesus ya, oh ini ya Allah ya, ini ya Nabi Muhammad ya. Baru kita tahu semuanya gitu loh. Kalau memang cari cuan kita begini yang buat apa gitu loh. Udah 1 menit Pak, udah 1 menit. Oke, silakan. Kita stop, ngomong aja. Silakan. Lanjut Pak. Jadi saudara itu tidak mengerti keadaan. Agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Markus 16 nomor 15 bla bla dan seterusnya. Kemudian baptislah semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Berdasarkan berbekal dari data-data itu, kemudian di agama Anda itu ada kekuatan untuk mengkristenkan seluruh orang, termasuk orang Islam. Upaya yang dilakukan bukan hanya sekedar seperti itu aja, tidak. Upaya yang dilakukan oleh agama Anda yang diharuskan menjadikan semua bangsa menjadi Kristen, itu mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Sampai-sampai mulut Anda itu, lidah Anda, lebih fasih mengatakan Alkitab, lebih familiar menyebut kata Alkitab daripada menyebut kata Bible. Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, kitabnya umat Islam. Tapi Anda lebih cinta sebutan Alkitab. Kenapa demikian? Karena agama Anda memang diajarkan untuk mengkristenkan orang Islam. Maka ketika kami angkat suara, angkat bicara, jangan kemudian kami disuruh diam. Sementara kalian tetap aja menggencarkan agama kalian. Tetap aja kemudian misi pemurtadan terjadi di mana-mana. Sementara kami disuruh diam. Sedangkan di sisi lain, selain Anda memurtadkan orang, mengajarkan orang menjadi Kristen, kitab Anda juga mengambil istilah-istilah kitab suci kami. Kalau ini semua mau dihentikan, jangan mengatakan urus semua agamamu. Justru saya menyampaikan Al-Quran. Al-Quran membahas tentang keadaan umat sebelum Islam. Al-Quran membahas tentang Tuhan yang kalian sembah. Al-Quran membahas tentang kitab yang kalian gunakan. Itu Al-Quran saya. Dengan demikian ketika saya disuruh berhenti, berarti saya disuruh berhenti belajar Quran, menyampaikan Quran. Tidak boleh. Sekarang solusinya cuma satu. Supaya tidak ada perdebatan di Nusantara ini. Apa itu? Sederhana. Orang Kristen lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran dari kitabnya Kristen. Maka dialog, debat, selesai. Jangan saudara menyuruh kita berhenti, tapi kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Kami yang mayoritas, harusnya kami yang mengambil istilah-istilah Bible. Supaya kalian yang sedikit ini semakin masuk Islam. Tapi yang terjadi adalah kalian yang sedikit ini yang usil kepada kami yang banyak ini. Supaya kalian ingin menyamai posisi satu sama. Penduduk Indonesia sama-sama 50-50, 50-50. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke Bible. Supaya Islam yang awam bisa kalian murtadkan. Udah Pak. Itu fakta. Jadi nggak usah lagi banyak cerita. Kalau kalian tidak mau berdebat, tidak mau ada diskusi seperti ini, tidak mau agamamu itu dibahas, tanggalkan, lepaskan semua istilah Al-Quran di kitab saudara. Selesai. Itu aja solusinya. Silakan. Bang Suma. Iya, silakan Bang Den. Itu saya masuk di garda paling terdepan. Saya setuju sekali dengan pernyataan begitu seperti dong. itu. Bang Dani seorang Kristen dan dia sangat setuju ketika istilah Islam di dalam Bible-nya Kristen Indonesia dilepaskan
supaya tidak ada diskusi seperti ini. Jangan kemudian Anda seakan-akan memasang ranjau di mana-mana supaya umat Islam ini terjebak dalam debat, terjebak dalam diskusi, kemudian dilaporkan. Nah, ini berdebat tentang Kristen. Lapor, tangkap, penjarakan. Padahal yang memasang perangkap-perangkap untuk kami berdebat kalian sendiri. Kalian mengambil istilah kitab suci kami. Kami diam. Oh, nggak bisa. Kami harus tetap menyuarakan. Kristen harus punya wajah. Kristen harus kembali kepada jati diri, harga diri. Apa itu? Gunakan pakaianmu sendiri, yaitu kitab yang kalian gunakan dalam bentuk bahasa Yunani, terjemahkan dengan jujur dan benar ke dalam bahasa Indonesia. Jangan masuk ke dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Demikian. Silakan. Jadi nggak usah berprinsip kayak gitu Bang Juma. Jadi seakan-akan Bang Juma itu mengatakan soal untuk kata kami ini yang mengambil semuanya yang ada di Al-Quran. Bang Juma nggak boleh Bang Juma. Nggak ada. Alasannya? Nggak pernah. Kalau untuk kami ini kan diajarkan kasih. Jadi nggak ada. Kasih tapi mencuri Bang. Oh tidak. Itu kamu mengatakan Bang Juma. Kalau tidak mencuri, lalu istilah Al-Quran yang ada di Bible ini dari mana? Bang Juma, sebentar dong Bang Juma. Nanti kamu baru ngomong, nggak apa-apa. Kamu panjang juga nggak masalah. Jadi kamu mengatakan mencuri lah, inilah itulah. Gini loh Bang Juma. Bagaimanapun sejarah mengatakan loh Bang Juma. Kalau untuk kata Allah nggak pernah mencuri. Lalu itu dari mana? Dari dahulu kala loh Bang Juma. Waduh. Sebelumnya ada Bang Juma, sebelum Bang Juma lahir dari rahimnya ibunya Bang Juma, Allah itu udah ada zamannya. Dulu aku nggak ngerti soal begituan, tapi sedikit paham aku ngerti gitu loh Bang. Bukannya berarti Bang Juma itu mengatakan begini. Oke lah, kalau Bang Juma sakit hati soal begituan, yang ada Bang Juma itu harusnya gini loh. Ya udahlah, apapun pendapat yang namanya di warga negara Indonesia ini, mau dia mengikuti siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau apapun, nggak harus Bang Juma mengolok-olok. Oke lah, seorang arkeologi, seorang apa nggak aku ngerti apa apologetnya. Dicabut Pak, nggak ada yang olok-olok Pak, dicabut Pak, nggak ada yang olok-olok, dicabut. Ya, istilah banyak kalau untuk itu banyak mengolok-olok banyak. Nanti kalau untuk videonya banyak banget yang namanya Yesus beginilah, Yesus inilah. Aduh, kalau soal itu. Tapi untuk begituan nggak usah lah kita lah. Apa salahnya sih kita orang Indonesia kok? Namanya ini bukan negara Islam, bukan. Hanya kalian mayoritas, itu aja. Kami minoritas. Kan sudah disampaikan tadi permasalahannya. Kok Anda ini udah tua tapi nggak paham? Biar dulu baju malu lurusin. Oke, baik. Nah itu maksud aku gitu loh. Jadi kalimat aku gini loh, kalimat aku nggak panjang, cuman gini. Apa salahnya kita loh? Kalau kita itu bersaudara, udah. Bersaudara nggak usah, oke lah, kamu boleh ataupun apa gimana. Aku nggak mau Islam aku dia-apain nama Kristen, gitu loh. Dan aku juga berbicara kok orang-orang namanya teologi orang Kristen, aku mengatakan ke semuanya, ke orang ke Agatha, ke ini semuanya aku bilang begituan. Apa salahnya? Nggak usah lah begituan. Apa salahnya kita itu nggak ada kata dendam, nggak usah beginilah begitulah, uruslah agama masing-masing aja gitu loh. Nggak usah mengatakan begini, katakan begitu. Bang, saudara, pahami. Semua yang terjadi, yang Anda dengarkan, yang Anda lihat, yang Anda rasakan hari ini, itu adalah buah hasil dari apa yang kalian tanam. Jadi jangan Anda banyak videonya, Bang Suma kayak siapa yang menyebabkan itu terjadi? Oke, aku paham Bang Juma, aku paham itu ya. Oleh karena itu kalau sudah paham, maka yang Anda harus lakukan adalah rapatkan barisan Persekutuan Gereja Indonesia, gugat lembaga Bible untuk menerbitkan Bible baru yang tidak ada lagi istilah-istilah agama saudara kalian Islam di dalamnya. Itu aja pun. Nggak boleh itu nggak. Itu egois kamunya, nggak boleh gitu Bang Juma. Oh, berarti Anda tetap akan memasang perangkap-perangkap untuk kemudian supaya kami terperangkap dan masuk ke dalam penjara kalau begitu. Dan kami tidak akan pernah mundur. Saya sendiri Bang Suma tidak akan pernah mundur. Pahami itu. Perangkap-perangkap yang kalian inginkan supaya menjadikan korban banyak di Indonesia ini, silakan. Kalau Anda tidak mau berhenti, kami pun tidak akan pernah mundur.
Iya, kalau soal itu aku paham Bang Juma. Bang Juma itu nggak bakalan mundur bagaimanapun. Namanya juga agama. Oleh karena itulah kemudian kalau Anda ajaran kasih, sebelum ada korban banyak berjatuhan, bikin surat pernyataan seluruh gereja Indonesia untuk mendesak Bible, lembaga Bible Indonesia melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Selesai bukan? Dan itu tidak akan membuat Kristen akan berkurang, tidak akan membuat Kristen itu kurang cantik, tidak akan membuat Kristen itu kemudian tertinggal, tidak akan membuat Kristen itu terhina. Lepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible, selesai kita. Dengan mengatakan begitu, Bang Juma udah membuktikan semuanya itu kesalahan dari Bible. Apa gimana? Istilah Al-Quran yang kami minta untuk dilepaskan dari Bible, itu aja pun. Kan kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Jadikan semuanya murni bahasa Indonesia. Jangan gunakan istilah Al-Quran. Supaya nampak agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Supaya nampak Kristen, agama kasih. Tidak ngambil dan tidak mencatut kemudian istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam masuk ke dalam Bible. Lalu digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Memang itu udah pasti yang seperti kata Bang Juma. Yes. Nggak bisa Bang Juma. Ini satu. Dengarkan saudaraku, Allah yang kami sembah. Coba sekarang ini sambil dengarkan saya buka Google sekarang, Anda lihat kata Allah di dalam bahasa. Kita dari Google Bang Juma, jangan. Oh, kalau begitu silakan Anda belajar dari Bible atau langsung kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Di dalam Bible Allah diambil masuk ke dalam Bible. Baca Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Apa enggak kurang ajar itu? 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab karena kebodohan Allah. Apa enggak sakit hati kami? Allah kami dikatakan bodoh dalam kitab saudara. Sementara original teks kitab saudara kata Allah itu tadinya adalah berasal dari kata theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Kenapa tidak dikatakan dewa saja? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bukan ke dalam bahasa Arab? Maka ketika theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka jangan Allah tetapi adalah dewa atau Tuhan atau sembahan. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami yang kami sucikan, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sembah? Anda ambil masuk ke dalam Bible menjadi tai di dalam. Coba, boleh tidak kita ambil juga nama Yesus, kita gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Tidak boleh, karena kami menghargai kemudian saudara-saudara kami umat Kristen. Tapi kalau Kristen mati rasa, tidak pernah mau merasakan apa yang kami rasakan. Dengan seenaknya mengatakan karena kebodohan Allah, kita ini adalah anak-anak Allah. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia, lalu mati digantung di atas pohon. Apa enggak sakit hati kami digituin Tuhan kami? Kalau saudara mengatakan Theos, Tuhan, Elohim, sembahan, Yahweh, silakan bung saudara, lakum dinukum waliyadin, silakan dengan agamamu. Tapi faktanya kalian terlalu menyakitkan hati kami. Kenapa umat Islam itu tidak angkat bicara? Karena mereka tidak tahu. Ternyata isi Bibelnya Kristen rupanya kayak begitu ya Bang Suma. Yes. Jadi selama ini yang mereka sebut Allah itu adalah Allah. Ya, itu adalah kata Allah yang mereka umpetin dengan sebutan Allah. Supaya tidak terlihat bahwa itu adalah Tuhannya umat Islam yang mereka pakai. Oh kayak gitu, yes. Jadi selama ini yang mereka katakan Yesus anak Allah itu anak Allah. Ya. Dari mana lagi? Kalau dia mengambil dari bahasa Indonesia Allah, Allah itu bukan Tuhan, Allah itu semisal. Allah rumah itu terlihat Allah masjid, Allah, rumah itu terlihat Allah rumah orang Belanda. Itu Allah semisal. Kalau bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya dalam bahasa Yunani apa? Seperti atau seakan-akan atau tetapi. Nah kalau dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya apa? Sumpah serapah. Jadi satu-satunya kandidat kata Allah itu adalah Allah. Ibrani bukan, Yunani bukan, Indonesia juga bukan. Berarti larinya ke Allah. Mau Anda umpetin kata Allah, ada lagi yang mengatakan begini, oh itu bukan Allah, karena itu bukan alif, bukan lam, bukan ha.
tetapi itu adalah huruf A, L, L, A, H. Itu adalah huruf Latin. Kalau itu huruf Latin, berarti asalnya murni harus Indonesia. Apa Allah di Indonesia? Ada? Tak ada. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwasanya Latin itu bukan Allah, tulisan alif, kemudian lam, a, h, dilatinkan, pasti seperti itu adanya. A, L, L, A, H. Itu Latinnya. Sekarang, mari kita buka-bukaan. Theos. Saya tanya kepada yang ada di sini. Tolong dijawab. Theos, Latinnya apa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Theos, Latinnya apa? Theos, Latinnya apa? T-H-E-S. Itu Latinnya. Bukan A, L, L, A, H. Kampret. Kampret betul, mereka kampret. Anda ingin berbicara mengenai Latin, Anda ingin menggunakan loncatan berpikir, Anda ingin menguji ilmu mantik, Anda ingin kemudian main peta umpet dengan saya, dengan permainan kata-kata, ilmu Anda belum sampai, IQ Anda belum nyampe ke sana. Anda ingin mengatakan A, L, L, A itu huruf Latin. Oke, sekarang tunjukkan huruf Latinnya Theos. Larinya ke A, L, L, A, H atau tidak? Kalau tidak, pasang matamu biar ku colok pakai linggis. Nggak ada umat Islam yang belajar yang bisa kalian tipu. Nggak ada. Nggak ada umat Islam yang mendalami materi ini yang bisa kalian bodohi. Tak ada. Kamu keberatan. Karena kami mengklaim kata A, L, L, A, H itu adalah Latin. Jangan kau pakai. Oke. Kalau Anda merasa punya hak Theos, coba Anda latinkan. Kalau Anda sudah melatinkan Theos, apakah jadinya A, L, L, A, H? Bukan. Lalu Latin A, L, L, A, H itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Dari kata Allah. Itu sudah pasti. Jadi jangan ngadi-ngadi melakukan tipuan-tipuan dengan Bang Suma. Jangan. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih saudara siapa tadi namanya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Yang pasti pertanyaan saudara, materi Anda bagus. Biar muka orang-orang ini terbuka, semua mata mereka terbuka. Ternyata diskusi yang muncul di tengah-tengah kita itu dipicu oleh siapa? Yang pertama, kami diam, kami sabar. Kami sabar, kami tenang, kami istighfar, kami usap dada, kami minum air, kami tenangkan diri kami. Ketika muncul kemudian yang disebut internet, yang pertama Facebook, penghujat Nabi Muhammad muncul di sana. Kami umat Islam usap dada. Ketika kemudian muncul dari kalian membuat buku-buku tentang Kristiani menggunakan istilah-istilah Islam, kami usap dada. Berlanjut bukan hanya sampai di situ, ada internet kemudian muncul kemudian link-link yang menceritakan tentang kekristenan menggunakan istilah-istilah Al-Quran, menggunakan istilah-istilah Islam, tetapi isinya adalah isi Bible. Kami usap dada. Lalu muncul kemudian orang-orang yang mengaku anak ulama, pemilik pesantren. Muncul orang-orang yang bertampilan seperti ustadz, mengajarkan dirinya pendeta, mengajarkan dirinya sebagai murtadin, membawa-bawa dan menjelek-jelekkan Islam. Kami usap dada. Ketika kemudian muncul YouTube, kami tetap diam. Muncul tanpa ragi, menghujat Nabi Muhammad SAW dan Islam serta Allah. Kami usap dada. Kalian sudah melangkah 1000 langkah, 1000 kilometer. Kalian sudah berlari kemudian mengambil langkah 1000 untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian kami bangkit, kami hadir melakukan perlawanan. Hadir Anda di Zoom, kami muncul di Zoom. Di awal Facebook kalian menghujat, kami hadir di sana. Kemudian setelah di Facebook kalian kabur ke Zoom, kami kejar sampai ke Zoom. Kemudian kalian lari kemudian ke YouTube, kami pun lari ke YouTube ngejar kalian.
Setelah di Zoom, lari ke StreamYard, kami pun lari mengejar kalian sampai sana. Pada akhirnya kalian berlari menghujat ke TikTok, kami pun hadir di TikTok untuk menangkis itu semua. Jadi yang kami lakukan ini adalah mengkanter saja. Kalian memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista. Giliran muncul potongan-potongan seakan-akan saya menista. Padahal itu terjadi karena hanya kemudian mengkantar apa yang kalian nistakan terhadap umat Islam. Apa yang terjadi? Kabur ke luar negeri penghujat-penghujatnya. Ada penghujat di Islam kabur ke luar negeri? Tak ada. Disebabkan apa? Kami ini bukan pelaku utama. Kami tampil hanya mengkantar, melindungi umat Islam dari hujatan-hujatan kalian. Kami hadir kemudian agar tidak ada terjadi upaya-upaya main hakim sendiri terhadap ulah kalian sendiri. Kami hadir, wahai umat Islam, tenang. Biarkan kami untuk melawan mereka dengan ilmu, dengan logika yang kami punya. Jangan ribut, jangan kisru dan seterusnya. Seperti kejadian semalam ketika anak Batak didatangi oleh banyak orang. Saya yang menyuarakan. Tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu. Teleponkan polisi, amankan tempat itu. Ini tidak baik, ini tidak baik. Tolong bantu. Saya yang kemudian memohon kepada teman-teman saya yang ada di Medan untuk segera melaporkan ke pihak polisi bahwa anak Batak rumahnya itu didatangi oleh banyak orang. Itu tanda apa? Saya tidak ingin terjadi kisruh. Saya tidak ingin kemudian orang-orang yang menghujat Islam di Nusantara ini didatangin oleh umat Islam yang tidak menerima agamanya, dinista dan dihujat. Saya tidak mau kemudian orang-orang yang tampil di media sosial menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran kemudian didatangi oleh umat Islam. Saya kemudian hadir untuk mengatakan jangan lakukan itu. Biarkan kami menyelesaikan ini di meja debat, di meja diskusi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Seakan-akan mata kalian itu tertutup. Kuping kalian itu tertutup. Seakan-akan kalian tidak tahu bahwa pemicu itu adalah dari kalian sendiri. Kami hanya membentengi akidah kami dari serangan kalian. Dari segi Bible kalian menyerang akidah kami. Itu jelas. Dari segi penampilan kalian menyerang akidah kami. Ada apa ketika Anda murtad masih menggunakan simbol-simbol Islam? Apa tujuannya? Apa tujuannya semua itu? Apa tujuannya kemudian kalian di Indonesia ini merubah-rubah dalil-dalil kitab saudara ke Islam-Islaman? Apa tujuannya? Itu semua adalah serangan-serangan yang disengaja untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Ketika kami angkat bicara, apa yang kalian lakukan? Penghujat, penista, penghujat, penista. Hai saudaraku-saudaraku Kristen, saudara-saudara yang punya titel sarjana hukum, yang sekarang menjadi kuasa hukum. Tengok komal-komal yang punya Kiamat, yang punya si CP Christian Prince. Anda lihat bom-bom, Anda lihat Agatha, Anda lihat kemudian hujatan-hujatan RK. Lihat mereka. Lihat mereka. Apa yang mereka lakukan. Jadi jangan Anda mengatakan saya kuasa hukum, saya akan melaporkan ini, melaporkan. Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat Tuhannya dihujat? Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat nabinya dihina? Apa kamu pikir kemudian umat Islam melihat Al-Qur'annya diplesetkan, Ka'bah dihujat dan seterusnya, Hajar Aswad digambarkan dengan gambar yang tidak senonoh oleh mereka, Al-Quran diinjak melalui media sosial dan dipiralkan? Apa kalian menganggap bahwa umat Islam Indonesia akan tinggal diam? Hanya karena baru selesai kemarin S1-nya, baru bertitel SH, baru keluar sarjana hukum, baru kemudian ada pelantikan sebagai kuasa hukum. Lantas kemudian Anda keliling Indonesia ingin lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Apa Anda pikir apologet Islam ini tidurnya hari ini? Hah? Apakah hanya dengan bermodalkan baju jas, seragam yang rapi, sisir yang rapi, dengan HP di tangan, kemudian Anda posting kemana-mana, membuat kami takut? Hah? Apakah
Anda ketika ada titel sarjana hukum, melaporkan di sana, melaporkan di sini, membuat ciut kaminya turun. Hah? Apa Anda pikir kalau Anda melaporkan apologet Islam, orang-orang yang membela agamanya, kemudian Anda tidak tahu, apakah Anda lupa bahwa di pihak Kristen ratusan penghujat-penghujat yang juga akan mendapatkan giliran karena ulah Anda sendiri? Bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya. Kalau Anda ingin mengademkan kemudian keadaan ini, hey, Anda bisa kemudian kumpul persekutuan gereja se-Indonesia. Laporkan kemudian kepada pihak yang punya wewenang untuk merubah istilah-istilah yang muncul di dalam kitab saudara. Selesai, bukan? Kami apologet Islam adalah lembaga resmi, punya hak dan kewenangan berbicara tentang agama kami. Punya hak untuk itu. Kenapa Anda batasin? Sementara Anda yang memasang perangkapnya. Anda memerangkap kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu artinya Anda menarik kami. Anda kemudian memancing kami. Itu halnya Anda menyediakan wadah untuk kami berdebat dengan Anda. Kenapa Anda menutup diri dan mengatakan ini salah, itu salah, ini harus dihentikan? Kalau ini harus dihentikan, maka muaranya harus ditutup. Apa muaranya? Lembaga Bible Indonesia. Yang harus kemudian Anda rubah adalah istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Selesai perkara. Jangan hanya modal sepatu licin, semir rambut, skincare di muka, rambut baru, kemudian Anda posting kemana-mana, Anda keliling kemana-mana. Apa kamu pikir kami umat Islam takut? Enggak sama sekali. No. Belanda datang dengan senjata lengkap saja, kami nggak mundur. Apalagi kalau cuma kayak ente, anak baru kemarin sore. Apa kamu pikir kuasa hukum itu hanya dari Anda? Kami juga punya. Kami juga punya kuasa hukum. Apakah Anda pikir hanya Anda yang punya aparat? Kami juga punya aparat. Jadi jangan begitu solusinya. Bukan begitu jalan keluarnya. Kalau Anda ingin mengademkan, tidak ada diskusi, tidak ada debat, agama Anda yang Anda harus benerin. Kitab Anda yang Anda harus luruskan dulu. Jangan Anda kemudian mengajak kita berhenti melakukan ini, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk dikaji dan diperbincangkan. Jangan Anda melarang orang berdiskusi tentang Kristen, sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk diulas. Jangan. Menggelikan itu. Ditertawakan oleh umat Islam kayak gitu gaya Anda. Anda yang membuat sendiri. Anda yang menggali lubang Anda sendiri. Ketika kemudian jatuh ke dalam lubang itu, jangan salahkan orang lain. Coba, umat Islam di Indonesia ini aja yang nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Tuhan kami disebut bodoh. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah Tuhan kami disebut punya anak. Hanya umat Islam ini aja yang rahmatan lil alamin yang tidak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah dikatakan mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia sampai mati di atas tiang salib. Jadi kalau ini mau berhenti, kalau ini ditiadakan lagi, gampang solusinya. Kitab Anda itu bisa kemudian direvisikan. Yang tadinya Isa Al-Masih bisa kalian rubah menjadi Yesus Kristus, bukan? Berarti kata Allah bisa kalian gantikan dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata dewa, dengan kata sembahan, atau apapun selain daripada Tuhannya saudara-saudaramu umat Islam. Kitabmu bisa kau sebut dengan sebutan apapun selain daripada Alkitab, bukan? Bisa kan? Iya kan? Bisa. Jadi tidak usah muluk-muluk, petantang-petenteng, jangan memanfaatkan keadaan. Kamu pikir pendebat-pendebat Kristen hari ini tidak ketar-ketir? Hah? Kamu nggak tahu kalau penggawa-penggawa mereka, di antara mereka ada yang japri rutin ke saya. Gimana ini semua? Gimana ini semua? Kayaknya ada yang sengaja untuk menghabisi kita. Ayo. Kayaknya ada yang sengaja ini, yang memerankan di belakang semua ini.
Ada apa kok sekarang kau gila WA saya kayak gitu? Seakan-akan kita, emang lu siapa? Lu aja, gue tidak. Kok kita sekarang? Kemarin kau katakan umat Islam nyembah batu, sujud-sujud menghadap batu, nyembah batu. Sekarang kok kau mengatakan kita, apa nggak malu? Hah? Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah ketika kalian melakukan sesuatu, maka kalian yang harus mempertanggungjawabkan itu. Kalau kalian berhasil melaporkan lalu kemudian ada di antara kami yang ditangkap, apa kamu pikir semacam Agatha bisa lolos? Hah? Kau pikir kayak Rudy Yohanes bisa lolos? Bom-bom bisa lolos? Hah? CP bisa lolos? Sopiatul bisa lolos? Kiamat bisa lolos? RK bisa lolos? Apa kau pikir orang-orang kayak gini bisa lolos? Tidak akan pernah bisa, karena hujatan-hujatan itu banyak sekali, tidak bisa terhitung lagi. Jangan kau pikir setelah memenjarakan 1, 2, 3, 4, 5 orang Islam, karena kau pikir hujat agamamu, maka semuanya diam. Tidak sama sekali. Kau lihat contohnya semalam itu. Lihat itu matamu semalam. Lihat itu ulamamu itu. Harusnya kau selesaikan saja kasusmu dengan Ratu Ento yang menunjuk Tuhan kalian. Buktikan saja bahwa foto yang ditunjuk itu adalah betul-betul Tuhan kalian. Buktikan bahwa pada tahun sekian ada fotografer yang datang hidup pada zaman itu, kemudian fotonya ini. Tunjukkan aja kepada Ratu Ento. Selesai perkara. Kalau dia salah, silakan jalankan proses hukum ini di negara kita yang kita cintai ini. Selesai bukan? Jangan pula kau jadi pahlawan. Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Hah? Seakan-akan ketika kalian berhasil melaporkan umat Islam, seakan-akan umat Islam itu tinggal diam saja. Aku takut, kita sudah mulai dilaporkan. Nggak ada umat Islam kayak begitu, nggak ada. Maaf Bung, nggak ada. Dengan hanya modal rambut licinmu itu, dengan kemejamu itu yang kamu pakai, kami takut. Dengan titel SH-mu itu kami takut. Wih, bukan umat Islam kau takut-takuti dengan modelmu itu. Nyawa kami pertaruhkan. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi jangan kau takut-takuti kita. Indonesia ini masih tetap utuh karena umat Islam di dalamnya yang menegakkan sikap perjuangan bersama dengan TNI. Negara luar takut memecah belah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia pertahanannya adalah umat Islam. Coba kesentuh Indonesia. Umat Islam hanya dengan kalimat takbir hanya bermodal rotan akan menghancurkan semua penjajah yang akan menyentuh negara ini. Jadi jangan kau coba-coba. Jangan kau bawa-bawa agama kemudian lantas lapor sini, ini agama Islam. Jangan pernah kau coba-coba seperti itu. Jangan. Andai saja yang mendebat tentang agama cuma dari pihak Islam boleh. Tapi faktanya yang menghujat, yang menginjak kemudian Al-Quran dari pihak kalian bukan? Coba. Ada apa? Kamu buta? Yang kau lihat cuma umat Islam aja yang berdebat. Kau tidak lihat orang-orang Kristen itu yang siang malam menghujat Allah, siang malam menghina Nabi Muhammad, siang malam menghujat Islam. Kamu buta? Kamu buta? Atau kamu tidak peduli karena duit? EGP, mau Kristen, mau Islam masuk penjara, yang penting kantong saya tebal. Itu prinsipmu. Oh kalau begitu tunggu dulu. Karena kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya pengacara. Hah? Jadi nggak usahlah memperkeruh suasana. Kalau kasusnya Ratu Ento, silakan Anda selesaikan. Jangan kau korek-korek apologet. Jangan kau korek-korek apologet Islam. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah kamu berbekal titelmu datang ke lembaga Bible, kemudian minta ke mereka untuk mencetak Bible baru yang sudah tak ada lagi istilah yang menghujat Tuhannya umat Islam di Indonesia ini.
Paham? Itu solusinya. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Tidak akan menghentikan masalah. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Karena umat Islam akan juga melaporkan debater Islam. Mereka juga akan dipenjara. Dipenjara dari pihak Islam, dipenjara dari pihak Kristen. Apakah itu akan menenangkan permasalahan, menghentikan permasalahan? Tidak akan pernah memberhentikan masalah. Akan muncul pendebat-pendebat baru baik di Islam maupun di Kristen. Camkan itu. Jadi kerjaanmu sekarang jangan lapor sana, lapor sini. Jangan. Kamu pikir kami takut? Wallahi. Kami dihidupkan sebagai muslim, sebagai agama jihad. Ya, agama jihad. Tak ada umat Islam itu rasakan takut. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi, solusi sekali lagi, saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan ini yang sok-sokan, yang baru saja kuliah undang-undang beberapa saat lamanya. Ya. Itu pun juga nilainya belum tentu A semua. Paling juga ada error banyak. Kau dengan sarjanamu itu, dengan titelmu itu, silakan kau galang kekuatanmu, kau datang ke Lai sana, minta Lai dengan hormat untuk mengembalikan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Akan terjadi silaturahim, akan terjadi kemudian hubungan anak bangsa yang romantis. Lakum dinukum waliyadin. Kristen dengan agamanya yang murni, Islam dengan agamanya yang murni, lalu kita bersatu padu mendukung kekuatan membangun negara yang kita cintai ini. Selesai. Jangan kau perkeruh suasana. Jangan kau perkeruh suasana. Hah? Jangan karena uang 10 juta, uang 20 juta, dengan petantang petenteng, kamu sana kemari, lapor sana, lapor sini, lapor sana. Negara sudah dipusingkan banyak masalah. Jangan kau tambah masalah lagi. Oke? Justru kau harus membantu negara ini untuk bagaimana supaya antar umat agama di Nusantara yang kita cintai ini adem. Tak ada kisru, tak ada silang pendapat. Dengan cara apa? Sekali lagi, minta Lai hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Selesai kan? Oke? Nah, jadi kepada saudara yang selama ini masih berdebat, silakan tetap berdebat, silakan tetap diskusi dengan edukasi yang menjadi nilai poin utama, menyampaikan dengan sesuai dengan data, hindari kemudian hujatan-hujatan yang tidak kemudian diinginkan kedua belah pihak. Jangan contohi kiamat, jangan contohi si CP, jangan contohi Pak Bom-Bom, jangan contohi Bidara, jangan contohi siapa? Edi Stipi, jangan kau contohi Saifuddin Ibrahim, jangan kau contohi Paul Sang, jangan kau contohi siapa lagi? Lina Wijaya. Lina Wijaya, jangan kau contohi RK, Sopiatul, siapa lagi? Jangan kau contohi Mikana, Agatha, jangan kau contoh itu. Diskusi dengan data. Keras boleh, tapi yang disampaikan adalah data. Oke? Contoh anak Bata, si Rudi juga. Jangan kau contohi si Rudi, anak Bata ini. Jangan. Oke, kita boleh keras, tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran. Keras bukan berarti rasis. Keras bukan berarti intoleran. Keras adalah untuk menguatkan argumentasi kita, untuk kemudian menghantam logika orang-orang saudara-saudara kita agar memahami dan menerima kebenaran itu. Kenapa ini diskusi terjadi? Karena kita sama-sama menggunakan nama Tuhan yang sama, padahal akidahnya berbeda. Tuhan mereka juga sebut dengan sebutan Allah, tapi akidah kita berbeda. Kitab mereka sebut juga dengan sebutan Alkitab, padahal kitab kita berbeda. Rasul mereka, pembawa agama mereka juga mereka sebut dengan rasul, padahal pembawa agama kita berbeda. Mereka mengikuti, mempersama-samakan dengan agama kita. Inilah yang kita inginkan untuk diselesaikan dengan baik. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil seperti Islam. Tetaplah Kristen. Mikana,
Lina Wijaya, RK, dan yang lainnya, tanggalkan simbol-simbol Islam ketika kalian live. Jangan menggunakan tipuan-tipuan yang menghinakan umat Islam seperti itu. Itu dengan kata lain, muatannya adalah menghina. Itu pasti. Muatan kalian menggunakan pakaian seperti itu menghina. Itu udah pasti. Bukan mau mengangkat marwah gereja. Bukan untuk memuliakan Kristen. Tidak. Kalian menggunakan seragam simbol-simbol Islam, pakai mukena, pakai jilbab. Itu semata-mata untuk menghinakan, merendahkan, dan menistakan wajah kami umat Islam di Nusantara ini. Saya sendiri tidak pernah menggunakan seragam pastor. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol gereja. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol pendeta, pastor, dan seterusnya. Kenapa? Saya tidak ingin melukai hati kalian. Tapi sekarang lihat, misionaris berjalan kemana-mana. Pendi Aceh masih menggunakan simbol Islam. Siapa lagi? Yasin. Pastor Muhammad, Gurunda. Pastor Muhammad. Pastor Muhammad Yasin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Banyak yang tampilannya pakai baju koko, pakai songkok. Yang kita tahu, mereka yang menggunakan songkok dan baju koko itu adalah Muslim. Tapi mereka ternyata pendeta yang dari lorong ke lorong. Ada lagi yang satu itu yang sering keliling-keliling, yang viral baru-baru di atas kapal, lagi menyeberang laut. Itu siapa pendeta itu? Menggunakan simbol, ya. Bukan Rusuli. Bukan Rusuli, bukan. Itu menggunakan simbol-simbol. Nah sekarang tunjukkan kepada kami, siapa ustadz kami yang tampilannya seperti pendeta. Ogah lah pakai begituan. Tidak ada. Tolong tunjukkan kepada kami ustadz kami yang menggunakan simbol-simbol pastor. Tunjukkan. Ada? Tidak ada. Kalau saya secara pribadi ditanya, kenapa Anda tidak menggunakan simbol itu? Mohon maaf, mereka adalah ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Saya jijik menggunakan simbol-simbol kayak begitu. Betul. Ya, jijik saya. Tapi mereka mungkin juga jijik, bisa jadi. Tapi demi apa? Untuk mereka gunakan itu. Demi cuan. Nah, itu dia. Ya, jadi saudara-saudara, saya menghimbau ya juga kepada teman-teman pihak kepolisian, ketika saudara mendapatkan laporan, coba tengok mereka pendebat-pendebat Kristen. Jauh lebih menyakitkan hati kita. Dan kehadiran kami sebagai apologet Islam ini baru berapa tahun? Baru berapa tahun? Mereka kristenisasi, misionaris, terjadi pemurtadan di mana-mana. Apa yang mereka gunakan? Bible-nya mereka. Karena di dalamnya itu banyak simbol Islam tertulis di situ. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih abang yang tadi yang naik, ya niatnya bagus, tetapi karena kurang pemahaman, kurang ilmu, kurang wawasan tentang keadaan ini, maka dia kemudian menyatakan itu. Tujuannya sebenarnya baik. Tapi saya sarankan, Bung, coba Anda belajar lagi. Tonton komal-komal orang-orang kalian sendiri.